Halo, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja sambil pantengin channel ini bersama saya Etirs Manita. Kali ini kita akan mengulik alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata dialami Eren Reslen yang terjebak di sebuah celah, sementara tangannya terjepit batu besar. Ia sendirian harus bertahan dan berusaha melepaskan diri selama 5 hari atau 127 jam. Film ini mengisahkan tentang perjuangan hidup dan mati seseorang di alam bebas. Dan film ini juga memberitahu kita hal buruk yang mungkin saja terjadi saat melakukan bepergian seorang diri, tidak mengajak teman dan apalagi tidak memberitahu ke orang-orang terdekat. Jadi kurang lebih kurang inilah akibat yang dialami oleh seseorang pendaki gunung yang nekat pergi sendirian, mendaki dan tidak memberitahu kemana tujuannya. Penasaran bagaimana Eren bergelut sendirian mencari jalan keluar, mencari cara untuk membebaskan dirinya dari himpitan batu besar tersebut? Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih atas atensinya dan ini dia alur cerita film 127 Hours. Adegan dimulai pada tanggal 25 April 2003. Seorang pria muda bernama Eren, ini orangnya, sedang mempersiapkan diri berkemas untuk melakukan perjalanan ke sebuah tempat yaitu Taman Blue John Canyon di Utah. Dengan terburu-buru, babang tampan ini mengambil perbekalan buat kebutuhan perut seperti roti, buah, dan minuman. Namun Eren lupa mengambil pisau serbagunanya, padahal itu yang paling penting baginya nanti. Ia pun kemudian langsung pergi di malam hari mengemudi mobilnya dengan semangat 45 full. Sepanjang perjalanan menuju canyon, Eren merekam aksinya dengan handycam. Setelah bermalam di mobil, paginya Eren bersepeda di padang tandus sebelum sampai ke tujuan. Sesekali ia mengabadikan momen yang begitu dinikmatinya. Setelah itu Eren mengikat sepedanya di pohon biar tidak dicuri orang. Lalu dia berjalan kaki berlari pada bebatuan lompat-lompatan 1, 2, 3. Nah, di sana Eren melihat 2 orang perempuan pejalan kaki yang tersesat di lembah. Mereka bernama Christy dan Megan. Mereka hendak ke Kubah. Eren kemudian menawarkan diri untuk menjadi pemandu jalan agar perjalanan mereka lebih menyenangkan. Walau awalnya sempat ragu, Christy dan Megan akhirnya setuju dan mengikuti Eren. Eren kemudian memimpin mereka melewati lembah yang sangat sempit yang merupakan jalur alternatif. Jalur ini tidak banyak diketahui orang. Ketiganya masuk ke dalam celah yang sangat sempit dan tiba-tiba Eren terjatuh. Kedua perempuan itu pun panik dan histeris. Ternyata di sana di bawah tanah ada sebuah kolam yang airnya sangat jernih, bersih dan cantik lah pokoknya. Christy dan Megan pun ikut terjun ke bawah dan masuk ke dalam air kolam itu. Melihat airnya yang kayak gini, siapa yang tidak ketagihan cuy? Mereka bertiga kemudian mengulanginya lagi dengan terjun lagi seperti tadi. Dan juga memfilmkan menggunakan kamera video Eren. Setelah puas bermain di kolam itu, ketiganya pun berpisah di sebuah persimpangan karena Eren harus melanjutkan rencananya, yaitu Taman Blue John. Ketika mereka berpisah, Christy dan Megan mengundang Eren untuk datang ke pesta mereka di malam berikutnya. Dan ia berjanji untuk hadir, namun mereka ragu Eren akan datang. Eren kembali berpetualang seorang diri, menyusuri celah-celah sempit dan menantang. Batu-batu yang dilewatinya terjepit di antara dinding-dinding batu. Di luar dugaan Eren, saat ia turun, salah satu batu yang diinjak terlepas dan dia terjatuh ke dasar ngarai. Sialnya seperti pepatah zaman dulu guys, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, si Eren sudah jatuh malah tertimpa batu. Batu berukuran sangat besar menghimpit tangan kanannya.
Eren pun terperangkap di sana, seorang diri di celah yang berada di padang tandus. Masih tidak percaya dengan apa yang terjadi, Eren menatap sekelilingnya. Di sana hanya ada bebatuan dan langit, cuman kelihatan sedikit, sebesar celah. Ia baru sadar tidak ada orang yang akan mengetahui keberadaannya itu. Karena saat ia pergi tidak memberitahu siapapun kemana tujuannya. Nah, satu pembelajaran buat kita guys. Kalau bepergian jangan lupa bilang ke saudara, ke tetangga, ke keplor, ke kepsek kemana kita akan pergi. Nah, kalau hilang-hilang bakal dicariin. Dan kemudian mencoba menarik tangannya agar terlepas dari batu besar itu. Namun tidak berhasil. Ia mencoba berkali-kali sekuat tenaga, namun sedikitpun batu itu tidak bergeser. Ia mengangkat batu itu, tapi batu itu terlalu besar. Ia membentur-benturkan badan ke batu itu berkali-kali sekuat tenaga. Batu itu juga tidak bergerak sama sekali. Eren mulai kesal dan frustasi. Setelah banyak cara dilakukan untuk melepaskan tangannya, tidak berhasil. Ia kemudian berteriak memanggil nama Christy dan Megan, berharap mereka mendengarnya. Christy! Eren jatuh terlalu dalam di celah itu, tidak ada yang bisa mendengarnya. Lalu Eren mengeluarkan semua barang dari dalam tasnya. Ia mulai berpikir barang apa yang bisa digunakan untuk saat itu untuk melepaskan tangannya dari himpitan batu itu. Dan kemudian mengambil pisau serbaguna, namun sialnya pisau itu terlalu tumpul. Ia mengikis dinding batu itu sedikit demi sedikit, hingga jari-jarinya merasa sakit. Namun batu itu terlalu besar guys, tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sementara stok makanannya tidak akan cukup. Eren mulai mengatur waktu makan dan minumnya. Satu hari telah berlalu. Eren masih berusaha mengeluarkan tangannya yang terjepit batu besar. Meski usahanya mengikis batu itu belum membuahkan hasil. Kalau dicermati, seakan mustahil bagi ia melepaskan diri dari batu itu. Eren kemudian mencoba mengangkat batu itu dengan menggunakan tali, namun juga tidak berhasil. Batu itu sama sekali tidak bergerak. Merasa usahanya sia-sia, Eren menyalakan kamera dan merekam dirinya yang sedang terjebak di lembah Blue John Canyon. Merasa dirinya tidak akan selamat di celah itu, Eren menitipkan pesan kepada siapa saja yang menemukan videonya kelak agar memberikan rekaman itu kepada kedua orang tuanya. Tiba-tiba sebutir pasir jatuh dari atas. Eren lalu berteriak sekuat tenaga meminta tolong. Barangkali ada orang di atas sana, dan lagi-lagi tidak ada orang yang datang. Hari ketiga, Eren mulai kehabisan air minum. Ia mulai membayangkan kehidupan di atas sana. Minuman kaleng, minuman dingin, wow, terlalu segar rasanya. Andai saja dapat ia minum saat itu, walaupun cuma setetes. Karena pada kenyataannya ia kehabisan air, Eren mulai menampung air kencingnya sendiri untuk diminum dan rasanya magleb. Eren memperhatikan tangannya yang tidak dapat digerakkan lagi. Sebagiannya membiru karena aliran darah yang terhambat. Ia berpikir bagaimana jika tangannya ini yang dikorbankan, alias dipotong. Eren lalu mengambil pisau dan menggoreskan ke tangannya, namun sayang, pisau itu terlalu tumpul. Rencana itu pun ia tunda. Tiba-tiba hujan datang, langit bergemuruh, petir menyambar. Eren mengambil botol minumnya untuk menampung air yang turun. Ia juga menengok ke atas sambil membuka mulut. Ia berteriak kegirangan. Air yang terjun ternyata semakin deras, bak banjir bandang memenuhi celah itu. Eren seketika panik, kini kelebihan air.
Air bahkan semakin banyak, ia sendiri hampir tenggelam. Ia kemudian masuk ke air dan mendorong batu besar itu. Dan batu besar itu seketika lepas bersama air deras dan Eren bebas. Eren naik ke atas menuju mobilnya. Ia segera meninggalkan Blue John Canyon di tengah hujan deras. Eren menuju ke sebuah rumah. Di sana ada seorang wanita yang ternyata adalah istrinya. Eren mengucapkan sesuatu, namun suaranya tidak terdengar. Bahkan dia telah membuka mulutnya sangat besar. Tetap saja suaranya tidak keluar. Dia semakin histeris berteriak dan ternyata dia masih berada dalam celah tadi. Yang barusan hanyalah mimpi, guys. Hari keempat, Eren berada di dalam celah itu. Persediaan makan minumnya juga sudah habis. Badannya juga mulai kelihatan tidak baik-baik saja. Ia merasakan sakit di jantungnya, mungkin karena kebanyakan minum air kencing. Lalu Eren menusuk tangannya yang terjepit itu dengan pisau. Ia meraung kesakitan, darah mengalir, ia bahkan mencicipi darahnya sendiri karena saking lapar. Di hari kelima, Eren semakin memburuk, tubuhnya mulai lemas, ia nampak benar-benar putus asa. Di sana, di dinding batu itu ia mengukir nama dan tanggal kematiannya di hari itu. Di saat tak berdaya itu, ia membayangkan keluarganya, orang yang disayanginya dan yang menyayanginya. Seketika Eren kembali bersemangat dan berjuang untuk hidup. Ia juga membayangkan menggendong anaknya. Wajah orang-orang terkasih itu menjadi spirit bagi Eren. Ia kemudian berinisiatif untuk mematahkan tulang lengannya. Karena tulang merupakan bagian tubuh yang sangat kuat yang tidak bisa ia patahkan dengan pisau. Di sini adegannya sedikit mengerikan. Bagi yang tidak kuat jantung, silakan di skip aja. Setelah tulangnya patah, Eren memotong dagingnya dengan pisau tumpul tadi. Ia mencabik-cabik dagingnya sendiri. Ia merasa sangat muat berada di celah sempit itu. Setelah tangannya berhasil dipotong, ia mengabadikan momen terburuk itu sebelum pergi meninggalkan celah. Secara perlahan dengan tenaga yang tersisa, dengan sebelah tangan ia keluar dari celah itu. Ia terus menjauh meninggalkan lembah Blue Canyon dan tiba-tiba dari kejauhan ia melihat satu keluarga sedang melakukan pendakian. Eren memanggil mereka sambil meminta tolong agar diberikan air minum. Tidak lama setelah itu, satu unit helikopter pun datang. Eren dievakuasi untuk mendapatkan pengobatan. 3 tahun kemudian guys, Eren melihat lagi keluarganya berkumpul dan ia juga kembali bersama istrinya. Perjuangan hidup yang berakhir dengan happy ending. Terkadang kita harus merasakan kesakitan yang luar biasa sebelum akhirnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Cerita pun berakhir. Banyak yang bisa dipelajari dari film ini. Di antaranya, jangan pantang menyerah, mencintai orang-orang terdekat selagi ada waktu, dan memberi kabar kemana tujuan kita pergi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.